أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا جنبي لا تعقلون. Wahai ahli kitab, kenapa kamu berbantah-bantah tentang Ibrahim? Karena kan mereka mengatakan Ibrahim itu Yahudi. Orang-orang Yahudi mengatakan begitu. Sementara orang-orang Nasrani, oh enggak, Ibrahim itu Nasrani, dia Abraham. Hanya banyak orang Nasrani juga dikasih nama Abraham, termasuk satu di antara presiden Amerika itu kan Abraham Lincoln. Abraham. Nah, mereka menganggap bahwa oh enggak, Abraham itu Yahudi. Kenapa ya? Buktinya dari keturunan Abraham itu banyak nabi yang dibangkitkan untuk kaum Israel, orang-orang Yahudi. Setelah Nabi Musa itu banyak sekali ya. Nah, kalau sudah demikian, mana yang benar? Dijawab di sini, wahai kitab, kamu Nasrani Yahudi, lima tuhajuna fi Ibrahim. Kamu kok berbantah-bantah tentang Ibrahim? Ya Yahudi atau Nasrani? Wa ma unzilati Tauratu wal Injil illa min ba'dihi. Lawang Injil dan Taurat itu loh diturunkan setelah Ibrahim wafat. Terus kamu menganggap agama Yahudi dan Nasrani itu loh. Tapi ketika di sini berbantah, lah apalagi kamu kan gitu nanti orang Yahudi Nasrani. Al-Quran jauh diturunkan setelah jauh. Lah kok kamu mengatakan Ibrahim itu orang Muslim? Gitu. Jadi akan dibantah begitu juga itu. Lalu apa agamanya? Kata afala ta'qilun. Kamu enggak berakal dah. Terus ini. Antum haula'i hajjatum fima lakum bihi ilmun falima tuhajuna fima laysa lakum bihi ilm. Kamu itu ya begitu itulah. Saling berbantahan, saling menganggap kalian paling benar. Begitu kamu berbantahan tentang apa yang kamu ketahui, tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui. Kalau kamu misalnya berbantahan tentang apa yang kamu ketahui di Tauratmu, Injilmu, itu. Tapi kok kamu juga berbantahan tentang apa yang tidak kamu ketahui, yakni tentang Ibrahim. Dan kalau tentang kan ya ini tentang Nabi Musa, tentang Nabi Isa, atau tentang Nabi Muhammad yang kamu hadapi saat itu, kamu berbantah-bantahan silakanlah, sedikit banyak ada pengetahuan kamu tentang itu. Yakni tentang apa yang diceritakan dalam Taurat, dalam Injil, atau yang kamu lihat dalam Muhammad. Tetalakum bi ilm, tentang apa yang tidak kamu ketahui. Ya, ini tentang apa ya? Tentang Ibrahim lah. Itu. Tentang Ibrahim. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, padahal Allah tahu apa yang kamu tidak tahu. Jadi ini asbabun nuzulnya, satu saat Ibnu Abbas menceritakan bahwa suatu saat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, suatu saat kaum Nasrani Najran dan para pendeta Yahudi yang kemarin itu berkumpul dan berdebat di hadapan Rasulullah SAW. Mereka itu ya antar Yahudi dan Nasrani itu ya koyok-koyok aja bersatu, padahal mereka juga saling bantah-bantahan, saling tidak suka. Ya. Katanya Ibrahim adalah seorang Yahudi, kata seorang pendeta Yahudi. Lalu Ibrahim adalah seorang Nasrani. Ya.
bahasa orang yang Nasrani bilang gitu. Nah, sebagai teguran kepada mereka, lalu Allah menurunkan bahwa Ibrahim itu Yahudi, bahwa Ibrahim itu Nasrani. Nah, orang yang paling dekat dengan Ibrahim itu adalah siapa nanti? Nanti akan diterangkan dia. Jadi siapa sebenarnya Nabi Ibrahim? Ibrahim itu mana Ibrahimu Yahudi wala Nasraniya. Ibrahim bukan Nasrani, walakin kana hanifan musliman, tapi dia adalah seorang yang lurus, seorang yang berserah diri. Apa yang dimaksud dengan hanifan? Lurus berarti tegak, jauh dari syirik, jauh dari mempersekutukan Allah, dan jauh dari kesesatan. Hanif, sejak, kalau istilah condong. Ya. Jadi makanya Islam itu disebut juga sebagai Dinul Hanif, agama yang lurus, agama yang condong hanya kepada Allah, yang tidak mensekutukan Allah, yang jauh dari campuran-campuran tradisi maupun keinginan nafsu. Nah itu pinternya Nabi Muhammad dikasih bahan oleh Allah itu. Jadi diberi logika begitu. Nggak usah bilang Yahudi atau Nasrani, tapi dia adalah Hanifan Musliman. Apa maksudnya? Seorang yang Hanif dan seorang yang berserah diri. Nah, jadi Islam itu di situ dimaknai sebagai bahasa saja, bahasa Arab yang berarti serah diri. Jadi Nabi Muhammad SAW dalam membantah, biarlah apalagi kamu, Ibrahim datang jauh sebelum, bahkan mungkin ribuan tahun sebelum Islam hadir. Kalau kamu tadi mengatakan Taurat dan Injil datang setelah Nabi Ibrahim jauh, lah apalagi Quranmu itu. Oh iya, Ibrahim adalah seorang Islam. Apa yang maksud Islam? Ibrahim adalah seorang yang serah diri, tunduk patuh kepada Tuhan. Dan Ibrahim adalah seorang yang hanif. Apa? Orang yang lurus, yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Untuk. Jadi benar Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani jika memang Yahudi atau Nasrani tidak menyekutukan apapun. Itu intinya. Jadi strategi logisnya rasanya gitu. Kamu boleh mengklaim Nabi Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani, silakan. Tapi berarti Yahudi dan Nasrani harus tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Karena Nabi Ibrahim itu yang tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Jadi kami kenapa mengklaim Nabi Ibrahim itu Muslim? Karena kami tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Jadi kalau kamu memang mengaku Nabi Ibrahim itu Yahudi, silakan, asalkan memang Yahudi tidak menyekutukan Allah dengan Uzair misalnya. Nasrani juga begitu, silakan kamu mengakui Nabi Ibrahim itu sebagai Nasrani, asalkan Nasrani tidak menyekutukan Allah dengan Isa, di mana Isa itu anak Allah sebagai Tuhan. Kalau kamu menghilangkan itu berarti ya benar Nabi Ibrahim juga seorang Nasrani. Jadi kenapa kami mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu Muslim? Ya karena Nabi Ibrahim serah tindik. Demikian pula kalau memang kamu agama Nasrani itu pengikutnya dan ajarannya itu mengajak serah diri tunduk patuh hanya kepada Allah, ya berarti memang Nabi Ibrahim itu seorang Nasrani, seorang Yahudi. Kenapa? Karena Islam itu juga begitu. Agama yang mengajak seluruh umatnya untuk serah diri tunduk patuh tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa kecuali
kepada Allah yang esa. Wes, titik. Karena begitulah Nabi Ibrahim. Sehingga kami tidak kok fait accompli atau overclaim. Enggak. Kami menyesuaikan seperti apa dulu Nabi Ibrahim. Dan itu kan diceritakan juga dalam kitab-kitab kalian betapa seorang Ibrahim itu sangat tunduk patuh kepada Tuhannya, toh? Gitu. Dan betapa seorang Ibrahim diceritakan juga dalam kitab kalian adalah seorang yang beragama tauhid, toh? Kan itu. Nah, itu sehingga dia nggak bisa jawab tuh. Kenapa? Karena di dalam kitab Taurat, Injil, itu diterangkan bahwa Ibrahim hanya menyembah Tuhan yang Esa. Itu. Jadi kalau kamu memang mengakui sebagai Yahudi atau Nasrani, Nabi Ibrahim, maka tentu kamu bertuhan yang Esa. Lah kenapa Islam mengakui bahwa Nabi Ibrahim itu seorang Islam? Ya karena kami tetap seperti yang diceritakan itu adalah seorang yang beragama atau bertuhankan tauhid. Itu. Jadi yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim ya hanya Islam. Karena tauhidnya tadi itu. Nah, sehingga di sini disebut walakin akan tetapi Nabi Ibrahim itu adalah kana hanifam musliman. Adalah seorang yang hanif condong, seorang musliman yang tunduk patuh. Wa makana minal musyrikin, dan Ibrahim tentu bukan orang-orang musyrik yang kemudian menyebutkan Allah, Allah punya anak, Allah punya istri, kan dengan mengatakan bahwa Allah itu punya anak bernama Yesus, lalu Ibu Maryam itu kamu sebut Bunda Maria yang suci, berarti kan seolah-olah Bunda Maria ini istrinya Allah, kan gitu. Nah, yang begini ya artinya berbeda di dalam keimanan seperti itu. Jadi disebut wa makana minal musyrikin di situ. Maka kita sebagai orang Islam ya harus memegang teguh ini, hanifannya ini, hanifan dan muslimannya ini. Jadi kita apakah sudah beragama hanif atau belum, ya ini kehendaknya itu harus menuju kepada ketundukpatuhan yang tanpa batas. Nah, ya, loyalitas manusia itu, manusia Muslim terutama, itu kepada agama, kepada Allah itu tanpa batas. Tidak bisa dikungkung batasan aku mau taat kalau begini, aku sudah begini, atau aku mau bersedekah begini kalau begini, dan tidak bisa. Taat itu tanpa kemudian syarat-syarat, mau dikasih syarat. Jadi Islam itu adalah hanif, muslim, condong, serah diri, tunduk patuh. Saya rasa itu, monggo kalau ada yang mau disampaikan silakan. Ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan, silakan. Boleh disampaikan. Oke, kalau tidak ada, saya rasa yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang bagaimana standar seorang Muslim. Intinya Nabi Muhammad SAW ingin berdebat, bukan ingin berdebat, menjawab perdebatan atau bantahan dari kaum Nasrani dan Yahudi tentang Ibrahim itu dengan bukti saja. Coba longok diri masing-masing, sudah semuslim apa kamu dengan standarnya Ibrahim? Coba longok diri masing-masing, sudah sehanif apa kalian kalau memang mengaku sebagai agamanya Ibrahim atau agamanya Hanif, atau ya kamu Yahudi maupun Nasrani mengaku agamanya Ibrahim, karena jangan hanya ngaku-ngaku saja. Pada titik tertentu kita akan dituntut bukti, pada titik tertentu kita akan dituntut tentang prakteknya Nabi Ibrahim seperti apa, cocokkan dengan praktek kalian dalam agama kalian. Prakteknya dalam hal ketauhidan seperti apa, bahwa Nabi Ibrahim tidak mensekutukan apapun, Allah dengan apapun, tauhid benar. Nah, kamu gimana? Yang kedua, Nabi Ibrahim itu tunduk patuh tanpa kecuali, tanpa syarat, total sami'na wa ta'na sama perintah apapun dari Allah. Lah kamu gimana? Apa begitu juga sama Tauratmu sama Injilmu? Nggak bisa jawab. Kenapa? Karena kebanyakan mereka itu taktumul haqqa. Mereka menyembunyikan kebenaran, menambah, mengurangi, talbisul haqqa, mencampur adukkan dengan tradisi, dan sebagainya. Nah kalau itu, ya kamu tidak usah saya suruh, tidak usah saya ngomong. Sudah jelas kamu tidak sesuai dengan Nabi Ibrahim. Jadi mengaku Yahudi atau Nasrani Nabi Ibrahim itu ya silakan saja, sah-sah saja. Tinggal cocokkan aja dengan apakah begitu Nabi Ibrahim. Kalau enggak ya berarti enggak. Gitu. Sementara Muslim insya Allah tetap konsisten untuk satu, tetap tauhid seperti yang Nabi Ibrahim pegang teguh, dan itu diceritakan dalam Taurat maupun Injil, no? Bahwa Ibrahim itu tauhid dan kami tauhid. Satu, tidak menyekutukan Allah yang esa dengan apapun. Yang kedua, Islam ajarannya jelas, mengajak tunduk patuh tanpa syarat kepada Allah, dan kemurniannya dijaga sampai kapanpun. Yang rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, Sabtu ini kita akhiri sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan besok dengan materi selanjutnya tentang Ibrahim. Semoga Allah merahmati kita, untuk kita dalam siratal mustaqim ila akhirih. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta. Barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innaka tadinu wa la yuqda. Tabaraka rabbana wa ta'ala. Qadaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Allahumma dafa'al qalbi. Amin. Rabbana wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil mu'minin. Amin. Rabbana ma nafaqtuna ma syahidina wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Wa arina manasikana wa alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa narjuna bil izzati masuna salamana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an.